Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Susianti dengan NIM 103230030 Prodi D3 Teknik Informatika kelas 3A Politeknik Negeri Bengkalis. Di video ini saya akan membahas materi dari tugas mata kuliah Administrasi Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir MKom. Topik yang akan saya bahas yaitu adalah CDM, PDM, Generate SQL, dan juga pemberian hak akses. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada teman-teman semua tentang konsep MySQL. Nah, kita masuk ke topik pembahasan yaitu tentang CDM, PDM, Generate SQL, dan juga pemberian hak akses. Sebelumnya, pada tugas administrasi basis data ini, saya ditugaskan untuk mereview salah satu tugas akhir kakak tingkat. Di sini, saya mendapatkan judul Aplikasi Pembayaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan SPP berbasis website di SMKS Bina Meranti. Tujuannya adalah mempermudah proses pembayaran, meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, peningkatan layanan, dan kemudahan akses. Di dalam tugas akhir review TA ini, terdapat 9 tabel, yaitu ada tabel admin, guru, kelas, siswa, pembayaran, transaksi, tunggakan, gambar, dan juga akses. Nah, kita masuk ke CDM. Pembuatan CDM. CDM atau konseptual data model adalah model data yang menggambarkan struktur konseptual data dari data yang akan disimpan dalam sistem database. CDM berfokus pada gambaran umum entitas, tabel, dan hubungan antara entitas tanpa terlalu memikirkan detail implementasi teknis. Pada gambar CDM ini, ada hubungan antara tiap tabel, yaitu satu tabel admin terhubung dengan tabel guru dan tabel pembayaran dengan kardinalitas many to many, yang artinya satu entitas dalam tabel pertama bisa terhubung dengan banyak entitas di tabel kedua dan sebaliknya. Yang kedua, tabel guru dan kelas dengan kardinalitas many to one. Banyak guru terhubung ke satu kelas. Setiap guru mengajar satu kelas tertentu, dan satu kelas memiliki banyak guru untuk mengajar berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, kelas ke siswa. Kelas ke siswa, gambar, transaksi, dan laporan tunggakan dengan kardinalitas one to many, di mana satu kelas berisi banyak siswa. Gambar, kelas memiliki banyak gambar untuk didokumentasi. 3. Transaksi siswa terhubung ke kelas. Keempat, laporan tunggakan. Kelas bisa memiliki banyak laporan tunggakan siswa. Diimplementasikan dengan kelas ID di tabel siswa, gambar, transaksi, dan laporan tunggakan. Yang keempat adalah hak akses, terhubung ke admin dan juga guru, dengan kardinalitas one to many, di mana admin dapat memiliki banyak hak akses untuk mengelola data terkait guru, siswa, kelas, dan transaksi. Kedua, guru. Seorang guru dapat memiliki banyak hak akses untuk melihat atau mengelola data kelas dan siswa yang diajar. Diimplementasikan dengan kolom admin ID dan guru ID di tabel hak akses masing-masing merujuk ke ID admin dan juga ID guru. Nah, kita lanjut ke CDM. Ke PDM. PDM atau Physical Data Model adalah model yang menggambarkan bagaimana data akan disimpan dan diorganisir dalam sistem manajemen basis data atau DBMS tertentu. PDM merupakan pengembangan lebih lanjut dari CDM yang lebih fokus pada aspek teknis dan implementasi fisik struktur data yang sebelumnya diidentasi dalam CDM. Di mana PDM mencakup detail, 1. Struktur tabel dan kolom, 2. Tipe data untuk setiap kolom, 3. Indeks kunci primer dan kunci foreign key atau kunci asing, 4. Penyimpanan dan pengaturan data, yang 5. Pertimbangan kerja, skabilitas dan keamanan dan penyimpanan data. Lanjut, kita masuk ke Generate SQL. Generate SQL atau langkah selanjutnya setelah PDM diselesaikan, kita akan menghasilkan SQL atau struktur query language untuk membuat struktur database berdasarkan model fisik yang telah ditentukan. Di SQL berisi perintah untuk membuat tabel, menetapkan kunci primer key dan foreign key, serta indeks yang diperlukan untuk implementasi basis data. Nah, di sini kita mendapatkan contoh yaitu membuat tabel guru, membuat tabel admin, dan juga membuat tabel kelas, di mana dengan perintah create tabel guru, ID guru integer 12, not null auto increment,
nama dengan tipe data varchar 50 not null, NIC atau nomor induk nomor identitas dengan karakter 20 not null, jabatan dengan tipe data varchar 100 not null, alamat dan seterusnya. Di mana pada tabel guru yang menjadi primary key adalah ID guru. Nah, setelah membuat tabel atau generate SQL, kita akan masuk kepada tahap mengimport database ke localhost yaitu menggunakan phpMyAdmin. Yang kita ketahui, mengimport database ini adalah langkah penting dalam pengelolaan database menggunakan antarmuka berbasis web, yaitu dengan tujuan memindahkan data, pemulihan data, dan mengisi data. Dengan phpMyAdmin, kita bisa dengan mudah mengimport file SQL untuk membuat tabel, memasukkan data, dan mengkonfigurasi struktur database tanpa perlu berinteraksi langsung tanpa baris perintah. Nah, di contoh ini kita telah mengimport database yang review TA itu. Jadi di sini masuk 9 database atau 9 tabel. Nah, selanjutnya ini adalah perintah mengisi data tabel, yaitu perintah insert. Perintah insert dalam SQL digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel database. Ini penting dalam berbagai konteks, mulai dari menambahkan data baru, mengisi tabel relasi, memindahkan data antar sistem, hingga melakukan pengujian aplikasi. Nah, di sini insert into itu adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan baris baru data ke dalam tabel di database. Contohnya adalah admin. Admin adalah tabel di database. Username, password, nama lengkap, dan hak akses, nama kolom dalam tabel admin yang akan diberi nilai atau menerima nilai. Nah, values atau values berfungsi untuk menyediakan data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Di sini contohnya ya teman-teman, ini ada describe admin, ini adalah tampilan dari tabel admin. Ini perintah yang saya masukkan tadi dengan penjelasan yang tadi. Ini saya masukkan beberapa contoh tabel guru dan tabel kelas. Nah, kita masuk ke percobaan hak akses di tabel admin menggunakan MySQL. Pertama, kita buka terminal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pemberian hak akses sangat penting dalam mengatur keamanan, integritas, privasi, serta kepatuhan sistem database. Dengan mengelola hak akses yang tepat, kita dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu, serta melakukan perubahan atau penghapusan data. Selain itu, hak akses juga memudahkan dalam mengelola peran dan tanggung jawab pengguna, meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Nah, kita masuk ke langkah pemberian hak akses. Yang pertama adalah masuk sebagai user root atau user admin. Setelah itu, karena saya telah membuat database dengan nama review TA, jadi sekarang saya akan langsung masuk ke dalam database itu, yaitu dengan perintah use review TA. Setelah itu, kita membuat tabel admin dengan perintah create tabel admin dan dengan ketentuan isi data tabelnya. Setelah itu, memasukkan satu baris data atau menambah satu baris data dengan perintah insert into admin dengan ketentuan yang ada di tabel admin, yaitu ada ID admin, username, password, nama lengkap, dan juga hak akses. Setelah itu, saya akan membuat user baru dengan nama admin Lina, yaitu dengan perintah create user admin Lina at localhost at identified by password atau 255205. Setelah itu, menambahkan hak akses yaitu dengan perintah grant insert on review TA admin to admin Lina at localhost. Nah, setelah itu saya akan keluar atau quit, baru masuk lagi ke dalam user baru yang telah kita buat, yaitu dengan perintah MySQL min u admin Lina min p. Nah, setelah itu
kita masuk ke database use review TA, baru menambahkan satu data ke dalam tabel admin. Nah, di sini terjadi error. Kenapa? Karena kita belum menambahkan hak akses privilege. Nah, untuk itu kita keluar lagi, kita quit, lalu masuk ke dalam MySQL -u root -p, yaitu adalah user yang memiliki hak akses penuh. Setelah masuk ke dalam situ, kita akan mengganti masuk ke database use review TA, baru menambahkan gen insert on review TA to admin Lina at localhost, baru flux privilege atau hak akses privilege. Nah, setelah menambahkan itu, kita akan keluar lagi, lalu masuk ke dalam user baru tadi, yaitu adalah MySQL -u admin Lina -p. Nah, di situ saya akan mencoba menambahkan data lagi, yaitu adalah insert into admin username, password, nama lengkap, hak akses, values, moderator Lina 24686, moderator 1, moderator. Nah, di sini ada perintah select bintang from admin, itu adalah menampilkan tabel admin, data-data di dalam tabel admin. Nah, di sini sudah tertera hasil penambahan, yaitu adalah moderator Lina 246886, moderator 1, moderator. Nah, di sini kita quit lagi, kita keluar, lalu masuk ke dalam MySQL -u root. Nah, sini kita akan mengupdate data admin, yaitu update admin set nama lengkap Lina Susianti, hak akses user, where username-nya admin Lina. Nah, kita masukkan perintah select bintang from admin lagi. Di situ nama di dalam tabel pertama admin Lina 255205, admin 1, hak aksesnya admin sudah berganti menjadi admin Lina 255205, nama lengkap menjadi Lina Susianti, hak aksesnya user. Nah, setelah itu saya akan menghapus salah satu tabel itu dengan perintah green delete on review TA titik bintang to admin Lina at localhost. Nah, kita menambahkan lagi, cuman di sini sepertinya gagal karena harusnya kita keluar dulu, tapi sini tidak terrecord. Nah, jadi sekian sampai di situ saja penjelasan penambahan hak akses